Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1 dan 2, Hai masyurkanlah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami menggunakan waktu pemberian-Mu dengan sebaik-baiknya, sebagai kesempatan mengasihi dan menyatakan yang benar. Tolonglah kami mengisi hari-hari kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang benar, baik dan indah serta berguna. Berikanlah kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah Gembalaku. Pembacaan firman Allah terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?
ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, tercurah darah Tuhanku.
berita pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, transfer ke nomor rekening BNI aku perlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaanmu datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu
melindungimu, melindungimu tetap, akan melindungimu, akan melindungimu tetap. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di atas kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur atas segala kasih karunia, pertolongan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati Bapa, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian Korato Vokal Group dari Faomasi Lingkungan 2 dipersilakan.
Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Pendeta Eliezer Jalin Harefa. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh datang di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami yang seiman. Dan saat ini kami memuji Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan kami mohon Tuhan Engkau terima kami dan Engkau berkati kami. Terlebih pada saat ini kami merindukan sabda Tuhan. Kami mau Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Kami mohon ya Bapa dan penuh kerendahan hati. Mari sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi pelita dan suluh dalam terang kehidupan kami. Kami percaya bahwa melalui hikmat yang daripada Tuhan, bahkan melalui pimpinan daripada Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami, berikan kami ketenangan, dan berikanlah kami pengertian, sehingga kami bisa memahami dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22, beginilah firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahowu. Tema hari ini berbicara tentang Allah menyertai dan melindungi. Sekali lagi, Allah yang menyertai dan melindungi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau boleh saya bertanya kepada kita, apakah ada yang bisa mendebak, menentukan, dan tahu nanti bagaimana masa depannya kelak? Apakah ada salah satu di antara kita yang bisa tahu, bisa menebak dan menentukan bagaimana masa depannya ke depan? Tentu Bapak Ibu, satu orang pun tidak ada yang tahu. Dia tidak bisa menebak, dia tidak bisa menentukan, oh saya nanti maunya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, pastinya ketika kita menyadari bahwa kita ini tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan dan bahkan masa depan kita bagaimana ke depan, maka satu hal yang diminta Tuhan kepada kita, bahwa percayalah akan janji Allah itu, bahwa Allah akan senantiasa menyertai dan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Karena masa depan yang baik itu akan Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Dan itu kembali kepada kita, apakah kita berpegang teguh pada janji Allah. Apakah kita mengandalkan Tuhan. Apakah kita percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Inilah yang terjadi juga dengan Yakub. Pada awalnya dia tidak akan pernah mengetahui bagaimana nanti akhir hidupnya, bahkan dia tidak akan mengetahui bagaimana nantinya masa depannya. Tetapi pada saat itu dia hidup dalam kebingungan. Dia hidup di dalam kecemasan. Bahkan dia hidup dalam ketakutan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena Yakub ini di sisi lain dia takut akan ancaman daripada saudara kembarnya, kakaknya yang bernama Esau. Dan kemudian juga di sisi lain dia harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi ke Haran dan harus menikahi salah satu daripada putri pamannya. Entah siapakah itu nanti di antara dua orang, yang jelas dia tidak tahu. Bahkan dimanapun kota Haran dia tidak tahu. Siapa pamannya? Dia tidak tahu. Dia tidak pernah bertemu secara langsung kepada pamannya. Ini sebuah dilema, ini sebuah persoalan. Ini sebuah gejolak di dalam dirinya. Apalagi Bapak Ibu kalau kita melihat bahwa Yakub ini yang sebelumnya dia adalah seorang yang tenang dan lebih suka memilih untuk tinggal di kemah atau bersama dengan orang tuanya. Berbeda dengan Esau kakaknya yang suka berburu dan lebih senang tinggal di padang.
Tetapi ada hal yang membuat Yakub ini memang sampai sekarang kita akan tetap mengingat. Dan kita akan mengerti bagaimana kisah hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di sini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang membuat kita tetap mengingat nama Yakub ini. Yang pertama, bahwa ketika ia meminta kakaknya untuk menjual hak kesulungannya, hanya dengan memberinya dia roti dan masakan kacang merah, secangkir atau semangkok kacang merah, dia melakukan tipu daya. Dia meminta kakaknya Esau untuk memberikan dia hak kesulungannya, yang seharusnya dia adalah seorang adik. Tetapi dia mau mengambil hak kesulungan kakaknya Esau. Dan Esau memberikan itu karena dia begitu lapar sepulang dia dari berburu. Apalagi yang kita lihat daripada Yakub ini, yaitu ketika dia menerima berkat dari ayahnya atas suruhan ibunya Rahel, yang semestinya diterima oleh kakaknya Esau dengan memakai pakaian kakaknya dan kemudian membalutkan kulit anak kambing pada kedua tangannya dan lehernya supaya kelihatan berbulu. Karena antara Esau juga dengan Yakub berbeda dari segi fisik. Esau berbulu, banyak bulunya, bulu-bulu tangannya. Tetapi Yakub tidak. Dan akhirnya dia menerima berkat itu yang seharusnya ayahnya Ishak memberikan kepada Esau. Tetapi dia yang menerima itu. Dan kemudian hal yang menarik adalah ketika dia harus tinggal dan bekerja di rumah pamannya Laban selama 14 tahun lamanya demi mendapatkan salah satu dari putri Laban, orang yang sangat dicintainya, yaitu Rahel. Dan hal yang menarik lagi adalah ketika dia bergulat dengan Allah. Dan kemudian namanya berubah dari Yakub yang artinya adalah penipu menjadi Israel. Beberapa hal ini memang selalu kita ingat, disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Tetapi poin yang pertama yang mau disampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini tidak panjang lebar saya akan sampaikan adalah walaupun Yakub ini pada awalnya dia lebih mengandalkan otaknya, dia mengandalkan tipu dayanya. Bahkan dia mencuri berkat yang tidak harus menjadi miliknya. Tetapi oleh anugerah Allah, dia dikasihani dan dia diberkati. Dan di sini Allah berkata bahwa Allah sendiri menyertai dan melindungi Yakub. Sehingga nanti pada akhirnya Yakub akan menjadi bapa leluhur bagi orang Israel. Dan kaumnya juga akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Allah selalu memberkati dan melindungi Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ketika ia sedang berada di perjalanan dan ketika matahari telah terbenam dan dia masih belum sampai ke Haran, ke tempat pamannya, di sini dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan kemudian dijadikannya sebagai alas kepalanya untuk tidur. Dan yang tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia akan bermimpi, tetapi pada saat itu dia mengalami mimpi yang luar biasa. Yang sebelumnya dia tidak memikirkan akan berjumpa dengan Allah walaupun lewat mimpi, tetapi akhirnya Allah menjumpai dia dan bertemu dengannya. Yang sebelumnya Allah hanya menyampaikan janjinya kepada neneknya Abraham. Dan kemudian Allah sendiri juga menyampaikan janji yang sama kepadanya di dalam mimpi itu. Disinilah dikatakan bahwa Yakub kemudian dia bermimpi dan dia melihat
bahwa di bumi telah didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan kemudian tampaklah kepadanya malaikat-malaikat Allah yang turun naik. Dan kemudian disitulah berdiri Tuhan, dan Allah berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, dan tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya." Kemudian di ayat yang ke-15 dia mengatakan, "Aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Dan akhirnya nanti dia mengambil batu itu dan kemudian menjadikan batu itu menjadi tugu dan menamai itu tempat itu menjadi Betel, yaitu tempat di mana Allah bertemu dengan dia. Dan dengan takut, dengan hormat dia berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini." Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan kepada kita? Yang pertama, bahwa kita harus percaya dan mengandalkan Allah senantiasa dalam hidup kita. Kita harus percaya dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Sebelumnya kalau Yakub lebih mengandalkan kemampuannya, dia bisa melakukan tipu daya. Sehingga dari tipu dayanya dia bisa memiliki, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi di sini Allah mau menyampaikan kepadanya, hendaklah ia senantiasa lebih mengandalkan Allah lagi. Karena tipu daya itu tidak berlaku lagi. Karena bukan begitu cara orang hidup yang benar di hadapan Allah. Bukan begitu cara orang diberkati oleh Allah, yaitu dengan hidup dalam tipu daya. Perhatikan Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa dia adalah orang yang tenang. Dan dia lebih suka tinggal di kemah. Tetapi ketenangannya ini sebenarnya ada istilah diam-diam tapi berisi. Ya. Diam-diam menghanyutkan. Nah, itu istilahnya. Dan dari sifatnya ini dia bisa melakukan tipu daya. Ya, sosobeni hadae nuahono bahasa Kalibe ba. Ifaluba. Natawa mena so aka gamiki kega Yakobod. Ya. Jadi dalam evaluania, tapi di sini Allah menegur dia, Allah mengingatkan dia bahwa itu sudah tidak berlaku lagi. Seharusnya dia harus mengandalkan Tuhan dan seharusnya dia harus percaya kepada Tuhan. Yang pada awalnya dia ragu, dia takut. Tempat yang dia tuju, dia tidak tahu. Bahkan pamannya dia tidak kenal. Siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya, dia tidak tahu. Dia hanya mendengar dari arah yang kamu harus mengambil salah satu dari anak pamanmu. Tetapi kemudian ia percaya bahwa sungguh Allah ini benar-benar Allah yang penuh kasih dan setia. Demikian juga kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan malah mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan karena kita sudah fasih berbicara, jangan karena kita yang mengatakan, oh saya ini pintar, maka saya bisa memiliki segala sesuatu. Saya bisa meraih segala sesuatu. Tidak. Terbukti nanti tipu dayanya itu tidak berlaku kepada pamannya ketika dia mau memperistri Rahel. Apa yang diberikan oleh Laban nanti setelah dia bekerja 7 tahun walaupun mereka sudah berjanji? Lea. Dan kemudian akibatnya dia harus bekerja kembali 7 tahun sehingga dia harus bekerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Artinya jangan lagi mengandalkan itu, tetapi andalkanlah Tuhan.
Karena Tuhan yang menentukan segala sesuatu, Tuhan juga akan memberikan segala sesuatu kepada yang baik ketika dia berserah diri kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama, mari percaya dan andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu hal, andalkanlah Tuhan. Karena kita ini harus menyadari kita adalah manusia yang lemah. Kita terbatas. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Yang kedua yang saya mau sampaikan, yaitu pegang teguhlah janji daripada Tuhan bahwa Dia akan menyertai dan melindungi kita. Sebagaimana tema yang berkata Allah yang menyertai dan melindungi, maka kita harus berpegang teguh. Dari nyanyian kita tadi saya mengutip, ya, sebelum kita pada saat kita mengumpulkan persembahan, dia mengatakan peganglah selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang. Karena Tuhan pemilik hidupmu. Pemilik hidupmu. Saya sudah mengatakan dari awal bahwa saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah tahu nanti bagaimana masa depan kita. Saya akan menjadi apa nanti ke depan. Tetapi ketika kita kembali pada poin pertama, kita percaya dan mengandalkan Tuhan dan kemudian kita berpegang teguh pada janji Allah, maka yakinlah bahwa pemeliharaan, pertolongan, berkat yang dijanjikan Tuhan itu akan Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan sudah membuktikan itu kepada Yakub. Yakub berhasil ketika dia menggembalakan ternak daripada pamannya. Bahkan dia akan dibuat Allah, keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi bapa leluhur. Bahkan hal yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Allah kepadanya. Ketika dia berpegang teguh pada janji Allah bahwa Allah menyertai, Allah melindungi dan memberkatinya. Yaitu ketika Allah melepaskan dia dari kegeraman saudara kandungnya, Esau, yang menaruh dendam kepadanya karena Yakub telah mengambil haknya, karena Yakub telah mencuri berkat dari ayahnya, dan kemudian dari Laban sendiri, dari kegeraman Laban ketika dia mengetahui Yakub juga telah menipu dan melarikan diri. Allah telah melepaskan dia dari situ. Allah telah melindunginya, bahkan Allah memberkatinya. Maka demikian juga kita dalam kehidupan kita, kita harus percaya dan harus berpegang teguh. Dari syair lagu itu tadi, berpegang teguh siang dan malam. Itu artinya tidak ada waktu bagi kita untuk tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Tetapi hidup kita secara totalitas senantiasa harus tetap memegang teguh janji Allah. Kita percaya, kita aminkan dalam hidup kita bahwa Allah pasti menolong, bahwa Allah pasti menyertai, bahwa Allah pasti melindungi kita. Amin. Sama seperti anak kita. Ketika anak kita misalnya dia akan melanjutkan studinya dan dia percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan dia akan bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Demikian juga kita dalam kehidupan, ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Tuhan memelihara kita dan memberikan segala kebutuhan kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menyembuhkan kita. Dan banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami. Pertanyaannya, maukah kita berpegang teguh pada janji Allah? Atau justru kita mengatakan, untuk apa saya berpegang teguh kepada Allah? Karena kembali ke poin nomor 1, kita malah mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Mari berpegang teguh pada janji Allah. Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, mari hidup di dalam anugerah Allah. Hidup di dalam anugerah Allah. Orang yang hidup di dalam anugerah Allah, maka dia akan pasti menerima apapun yang
dilakukan oleh Allah kepadanya. Dia akan menerima segala sesuatu yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Itulah orang yang hidup dalam anugerah Allah. Dia akan percaya kepada Allah, dia akan berpegang teguh kepada Allah, dan kemudian dia akan benar-benar tunduk dan taat kepada Allah. Dia percaya bahwa hari ini dia hidup karena anugerah Allah. Dia percaya bahwa keluarganya diberkati oleh Allah dalam 1 minggu itu karena Allah. Dia percaya Tuhan telah menyembuhkannya, itu karena kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa sekalipun dia tidak mampu, dia terbatas, tapi Allah menguatkan, Allah memampukan, itu karena anugerah Allah. Mari hidup di dalam anugerah Allah. Dan mari juga merespon anugerah Allah. Ketika saya dan Bapak Ibu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, mungkinkah itu melalui penyakit yang kita derita? Kalau kita sakit, kita harus melihat, kita harus mengerti dan memahami bahwa semuanya itu ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita harus merespon anugerah Allah itu, bahwa Allah dalam itu berjumpa sebenarnya dengan kita. Tetapi kadang mata rohani kita dibutakan oleh karena kedagingan kita, oleh karena keegoisan kita, sehingga kita sulit untuk mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Bahkan kita tidak mau hidup dalam anugerah Allah. Di sini Yakub mau hidup dalam anugerah Allah. Walaupun pada awalnya dia memberikan syarat kepada Allah, bahwa aku akan menjadikan engkau Allahku ketika engkau memberikan aku roti dan makanan dan pakaian. Tetapi pada akhirnya bukan lagi tanpa syarat, tetapi dia benar-benar mengakui Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu. Jangan kita hanya karena hari ini kita menerima berkat Tuhan, kita mengakui, oh dia adalah Allahku, dia sayang kepadaku, oh dia benar-benar mengasihi. Tapi besok bagaimana? Ketika kita mengatakan, oh tidak ada berkat hari ini, oh saya tidak mau lagi mengakui dia Allah dalam hidupku. Jangan. Tetaplah hidup dalam anugerah Allah. Alamilah perjumpaan dengan Allah. Dan terlebih bagaimana kita tetap merespon firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita telah mengalami perjumpaan dengan Allah, sebagaimana Yakub yang telah dijumpai oleh Allah sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari poin yang ketiga ini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Maka kita harus benar-benar percaya kepada Allah, mengandalkan Allah, berpegang teguh kepada Allah, dan tetap hidup di dalam anugerah Allah. Ingatlah kembali janji Allah bahwa dia akan menyertai kita, dia akan melindungi kita kemanapun kita akan pergi. Dia tidak akan membuat kita jatuh tergeletak, tapi dia akan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan kita akan menyebutkan bersama-sama. 3 iya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kejadian pasal 28 ayat 15a, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus tetap percaya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Bagaimana kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan malah mengandalkan diri kami sendiri dan kemampuan kami. Karena kami juga menyadari dan mengakui bahwa kami ini terbatas, kami ini lemah. Tetapi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan kami, Tuhan yang adalah penolong dan maha kasih. Maka ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong kami. Sebagaimana Engkau mengingatkan kami juga,
agar kami senantiasa berpegang teguh pada janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan, bagaimana kami juga bisa hidup dalam anugerah Allah, agar kami senantiasa merespon anugerah Allah itu dan selalu berserah diri kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami melakukan segala kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami apa yang terbaik. Tuhan senantiasa memberikan apa yang kami minta kepadamu. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan kami bisa hidup saat ini, kami masih bisa bernafas, kami bisa memuji Tuhan dan berkumpul bersama dalam rumah Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mari ajari kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hidup dalam kasih Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, siang dan malam, kami tetap berpegang teguh pada janji Allah itu. Firman-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya melalui pertolongan Roh Kudus akan ditanamkan dalam hati kami. Sehingga kami juga tetap memperkatakannya dan merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Dipersilakan. Salam. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 6 Agustus 2023, pengkhotbah Bapak Pendeta Elkarya Setelombanua MA/MTH, liturgos Ibu Satana Keriso, Bapak Amateo Jebua. Tata ibadah dalam bahasa Indonesia.
Komisi Pelayanan Anak, himbauan kepada masing-masing orang tua dan anak sekolah minggu. 1. Supaya mengingatkan anak-anak yang membawa HP untuk tidak mengaktifkan HP selama ibadah berlangsung sehingga ibadah bisa berjalan dengan baik. Kedua, supaya anak-anak membawa botol minuman sendiri dari rumah. Pengisian ulang botol minuman bisa menyampaikan kepada kakak guru sekolah minggu untuk dibantu. Komisi Perempuan. 1. Diberitahukan kembali ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Juli 2023 setelah selesai ibadah secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan, Ibu Satonia Keriso, Ina Berlian Hia, dan liturgos Ibu Ina Gibson Gea. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Kedua, diberitahukan Komisi Perempuan beserta keluarga akan melaksanakan kegiatan ibadah Padang yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 9 sampai 16 WIB bertempat di Rumah Perubahan Blok Galea Etimo, Jatimurni, Bekasi. Dress code atasan nuansa merah, bawahan rok atau celana panjang bebas dan rapi dan sopan. Dengan kontribusi dewasa 50.000 per orang dan anak 25.000 per orang. Lingkungan 2, sehubungan dengan surat lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta tanggal 25 Juli 2023 perihal pemberitahuan kegiatan retret lingkungan 2, maka dengan ini diberitahukan bahwa warga Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Pendeta akan melaksanakan kegiatan retret yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5-6 Agustus 2023 pukul 6 sampai selesai bertempat di Taman Bukit Palem, Kabupaten Bogor. Lingkungan 5, diberitahukan kembali ibadah PA Lingkungan 5 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Brian Harefa, Minggu 30 Juli 2023 pukul 13 WIB. Pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Lelisir Jalin Harefa, STH, diharapkan kepada segenap anggota Lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 6 Agustus 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Informasi pelayan pendeta dan BPMJ. Diinformasikan bahwa pada hari Minggu 30 Juli 2023, Bapak Pendeta Adi Elilaia STH melayani sekaligus melaksanakan sosialisasi serta pemilihan pengurus anggota Majelis Satuannya Keriso Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta yang didampingi oleh BPMJ BNKP Jakarta. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. BPMR 45 BNKP. 1. Sehubungan dengan jadwal pelayanan Reses Resor 45 BNKP, maka diberitahukan bahwa hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, Bapak Pendeta Elkaria Setelombanua, Reses Resor 45 BNKP, akan melayani pemberitaan firman Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta, Resor 45.
Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Yang kedua, berdasarkan surat BPMR 45 tanggal 29 Juli 2023 perihal pemberitahuan, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada ibadah Minggu 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan pelantikan pengurus baru Bapepar 45 BNKP oleh Bapak Pendeta Elkaria C. Telombanua, Praises Resor 45 BNKP. Sakramen baptisan anak. Berdasarkan keperluan dan permintaan dari warga jemaat BNKP Jakarta, maka diberitahukan bahwa dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 13 Agustus 2023 bagi orang tua yang putra-putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak untuk segera mendaftar kepada Satuan Yakeriso di lingkungan masing-masing. Batas pendaftaran sampai dengan hari Minggu 6 Agustus 2023. Katekisasi Sidi. Diberitahukan kembali bahwa Sekolah Sidi tahun ajaran 2023-2024 akan dimulai pada bulan Agustus 2023 secara tatap muka di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pendaftaran peserta Sekolah Sidi diperpanjang batas sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 melalui Satuan Yakeriso lingkungan masing-masing. Pertemuan perdana peserta Sekolah Sidi akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 secara tatap muka. Laporan keuangan 21 Juli 2023 sampai 28 Juli 2023. Total penerimaan 13.325.397 rupiah. Total pengeluaran 5.713.138 rupiah. Dan saldo akhir per 28 Juli 2023 189.395.20 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 24 sampai 30 Juli 2023, sebanyak 26 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta, diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 12 WIB secara tatap muka di lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat BPPJ dan utusan warga Jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Renungan harian bisa dibaca di Warta Jemaat. Demikianlah Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan dan sampai saat ini, Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menolong dan melindungi kami. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, dan boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami boleh memuji Tuhan, baik melalui nyanyian kami, melalui persembahan kami, dan terlebih ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa itu semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan mari juga Bapa ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Dan terlebih saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami memohon dan penuh kerendahan hati. Mari sendengkanlah Tuhan telinga-Mu untuk mendengarkan doa-doa kami. Dan mari Tuhan Engkau jawab setiap permintaan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu dan seluruh orang tua kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Terlebih saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ketua BPMC, Bapak Mayofi Taharefa yang masih dalam pemulihan. Kiranya Engkau Tuhan menjamah dan mengangkat segala sakit penyakit. Engkau memberkati setiap obat dan makanan yang telah dimakan dan diminum selama ini. Berikanlah dia kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan terlebih Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menghibur hati hamba-Mu ini, sehingga dia selalu bersuka cita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Marista, Bapak Marisda, Bapak Mahelen, orang tua kami Ibu Markus, Bapak Amanoni, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Waris, Ibu Ina Edu, Ibu Ina Irvin, dan Bapak Ama Keiko. Dan masih banyak lagi ya Bapak yang belum kami sebut nama mereka, tetapi berada dalam pergumulan karena berbagai sakit penyakit yang telah mereka derita selama ini. Dan kami percaya bahwa dengan kuasa-Mu ya Yesus, Engkau juga mampu menyembuhkan mereka, Engkau mampu menolong mereka dan menguatkan mereka. Begitu juga Tuhan Engkau berkati setiap makanan dan minuman, bahkan obat yang telah mereka makan dan minum selama ini. Pengharapan yang daripada Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan, itulah yang membuat mereka tetap bersuka cita kepada Tuhan. Akan janji kehidupan yang kekal itu akan Tuhan berikan bagi mereka. Terlebih orang tua kami yang merawat saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang sakit saat ini. Engkau juga yang akan menghibur hati mereka. Engkau juga yang akan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka bisa merawat saudara-saudari kami, orang tua kami yang sakit ini dan penuh cinta kasih, dan tetap hidup dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi kami, mulai dari anak-anak kami yang kecil sampai anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa. Bahkan kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, yang bergumul karena masalah pekerjaan, demikian juga masalah pendamping hidup mereka, jodoh mereka. Biarlah Tuhan juga yang menjawab doa-doa mereka, Tuhan yang memberkati masa depan mereka, Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka, dan memberikan mereka kesehatan. Bahkan Tuhan, Engkau yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka, baik pekerjaan mereka, dan demikian juga untuk pendamping hidup mereka, sehingga benar-benar Tuhan, mereka juga hidup dengan mengandalkan Tuhan, dan tetap takut akan Tuhan. Karena anak-anak kami ini nantinya akan menjadi generasi penerus. Untuk itu ingatkanlah mereka senantiasa untuk tetap mencari dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka Tuhan dari berbagai macam hal yang ingin mempengaruhi dan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang tidak baik. Sehingga anak-anak kami dapat memisahkan diri dari
dunia ini yang jahat dan membawa diri mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh orang tua, mulai dari lingkungan 1 sampai kepada lingkungan 6. Mari juga Tuhan Engkau berkati. Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dan penuh cinta kasih. Sehingga mereka juga bisa mengandalkan Tuhan dan mengajarkan tentang kebenaran. Bahkan firman Tuhan senantiasa. Itulah yang akan menjadi kerinduan kegemaran mereka. Dan itu juga yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka juga tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada anak-anak mereka. Agar anak-anak mereka senantiasa menghormati orang tua mereka. Untuk menerima janji Tuhan, Tuhan memberikan mereka umur yang panjang. Demikianlah Tuhan, Engkau berkati orang tua mereka agar menjadi teladan dan orang tua yang baik bagi anak-anak mereka. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka, kami percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkannya. Berkati pekerjaan dari jemaat-Mu, berkati segala usaha dan bisnis. Biarlah melalui itu Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan yang terus mengalir dan selalu baru tiap hari. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus berkati mereka dan usia baru. Berikanlah mereka kedewasaan. Terlebih Engkau tumbuhkan iman mereka. Agar mereka tetap berpegang teguh juga pada janji Tuhan. Dan mereka juga tetap menyembah Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta, Pak Sekretaris dan juga Bapak Amasira. Yang saat ini juga Tuhan melayani di pos di Yogyakarta. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi mereka. Dan Tuhan akan memberkati pelayanan mereka. Sehingga menjadi berkat di jemaat pos di Jogja. Dan juga menjadi hormat kemuliaan nama Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan. Mulai dari BPHMS, BNKP, BPMS. Sampai kepada seluruh pendeta dan guru jemaat. Bahkan seluruh Bapak Ibu Satuan Kristus dan ketua-ketua komisi. Panitia. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus Engkau yang menolong. Engkau yang akan memberkati kami. Pakai kami secara khusus dan dahsyat. Biarlah kami juga tetap melakukan pekerjaan pelayanan ini dan baik seturut kehendak Tuhan. Terlebih Engkau berikan kami kesungguhan hati dan iman yang teguh serta pengharapan kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi janji berkat Tuhan itu akan Tuhan berikan bagi kami. Berkati seluruh keluarga kami. Berkati anak-anak kami. Bahkan pelayanan dan pekerjaan kami. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berikanlah kami kedamaian. Tuhan berikanlah kami kesejahteraan. Untuk itu pakailah seluruh hamba Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami dan baik. Agar mereka juga tetap mengandalkan Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam keadilan dan kasih Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik bagi kami. Karena mereka adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang telah Engkau utus di dunia ini dan terlebih di tengah-tengah bangsa kami Indonesia tercinta ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan melindungi kami. Sehingga kami boleh sampai di rumah kami dan selamat. Dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami landaskan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikudus. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjara, tetapi lepaskanlah kami daripada penjara. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Mari kita bersatu teduh. Amin. Yahobu,